Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Di pertemuan ketujuh ini kita membahas tentang distribusi probabilitas. Kita simak kembali konsep dasar ya, reminder dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pengertian distribusi probabilitas. Probabilitas sendiri itu adalah ukuran pemusatan data terkait ketidakpastian dari berbagai fenomena. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, distribusi probabilitas merupakan konsep kunci dalam statistik yang menggambarkan bagaimana probabilitas itu tersebar di seluruh nilai yang mungkin dari variabel acak. Nah, kemarin kita sudah bahas variabel acak apa aja? Ya, ada variabel acak atau variabel random discrete dan variabel random continue. Distribusi probabilitas muncul dengan berbagai kemungkinan hasil untuk suatu eksperimen, menggambarkan berbagai kejadian yang berbeda yang berkaitan dengan ketidakpastian dari berbagai fenomena atau kejadian tersebut. Melalui distribusi probabilitas, seorang data analis dapat menilai peluang terjadinya berbagai hasil yang memungkinkan mereka untuk membuat prediksi yang tepat, mengukur risiko, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. Distribusi probabilitas dapat diartikan sebagai fungsi statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan semua kemungkinan nilai dan juga kemungkinan yang dapat diambil dari berbagai variabel acak pada rentang tertentu. Dalam hal ini, kisaran distribusi frekuensi tersebut dibatasi oleh nilai minimum dan maksimum, di mana terjadi nilai kemungkinan yang akan diplot tergantung pada jumlah faktornya, seperti mean, standar deviasi, kemiringan, dan kurtosis. Pengertian distribusi probabilitas secara umum adalah suatu distribusi yang menggambarkan tentang peluang dari sekumpulan variasi sebagai pengganti frekuensi. Ya, jadi bahasa simpelnya distribusi probabilitas itu bisa disebut sebagai gambaran pengganti frekuensi. Makanya nanti kita juga akan membahas terkait distribusi probabilitas secara kumulatif ya. Seperti frekuensi, ada frekuensi aja, ada frekuensi kumulatif. Karakteristik distribusi probabilitas itu yang pertama adalah probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ya, kemudian hasil-hasilnya ialah kejadian yang tidak terikat antara satu dengan yang lainnya. Daftar hasilnya tuh lengkap. Jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian pastinya adalah 1. Kenapa? Ya, karena peluang itu berkisar antara 0 dan 1. Berarti total seluruh kejadian probabilitasnya adalah 1. Sementara kita lihat di sini, fungsi distribusi probabilitas itu apa sih? Ya, yang pertama untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis pada suatu uji hipotesis. Yang kedua, untuk menentukan model distribusi yang wajar dan untuk data univariat. Ya, univariat itu apa yang datanya sederhana dan dia hanya memiliki satu variabel. Dapat digunakan sebagai interval statistik dan uji hipotesis yang seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu. Menjadi studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu yang sering digunakan. Karakteristik distribusi probabilitas. Yang pertama, kurva yang berbentuk genta atau lonceng, yang artinya memiliki satu puncak yang letaknya di tengah. Maka dari itu, nilai rata-rata hitungnya sama dengan median dan juga modusnya. Distribusi probabilitas dan kurva normal itu dia simetris dengan rata-rata hitungnya ya. Maka apabila kurva tersebut dilipat ya, maka sisi kiri tepat menutupi sisi kanan gitu ya, simetris. Memiliki kurva yang menurun dari kedua arah, ke arah kanan untuk nilai positif sampai tak hingga dan ke arah kiri untuk nilai negatif sampai tak terhingga. Jika luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar, maka luas daerah itu sama dengan 1. Nah, kita lihat jenis-jenis distribusi probabilitas. Yang saat ini kita bahas ada 3 ya. Yang pertama adalah probability mass function atau PMF. Disebut juga probabilitas fungsi massa.
Dan PMF ini hanya digunakan pada distribusi probabilitas dengan variabel random discrete. Ya, PMF hanya digunakan untuk variabel random discrete. PMF pasti memiliki nilai dan nilainya itu harus non-negatif, artinya apa? Positif ya, serta total seluruh kemungkinan yang ada berjumlah 1. Contoh, semisal kita melakukan pelemparan dadu, maka dapat dipastikan kita akan mendapatkan salah satu dari 6 kemungkinan hasil pelemparan dadu tersebut ya, dari mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, hingga mata dadu 6. Jika dibuat tabel, kemungkinan dari pelemparan dadu tersebut adalah sebagai berikut ya. Ketika yang keluar mata dadu 1 ya, karena ada 6 kemungkinan ya, maka probability-nya adalah 1/6 ya. Ketika yang keluar adalah mata dadu 2, ternyata sama ya, probabilitas atau peluangnya juga 1/6 ya. Sama semua nih. Dari ke-6 mata dadu ini masing-masing probabilitasnya adalah 1/6 ya. Sehingga ketika ditotalin jumlahnya adalah 1 ya. Maka dia total peluangnya 1. Tipe-tipe distribusi. Yang pertama adalah binomial distribution atau distribusi binomial, yaitu salah satu discrete distribution atau distribusi discrete yang memodelkan kemungkinan mendapatkan satu dari dua hasil yang mungkin terjadi. Makanya dikatakan binary ya, karena menjelaskan atau memodelkan satu dari dua kejadian. Contohnya adalah pelemparan uang koin. Ya, kemudian ada Poisson distribution atau distribusi Poisson, memodelkan variasi kemungkinan suatu total kejadian pada satu rentang waktu. Contohnya adalah banyaknya telepon yang diterima oleh sekretaris dalam satu waktu tertentu, gitu ya, atau banyaknya nasabah yang dihadapi oleh customer service suatu bank dalam waktu satu hari kerja, misal, gitu ya, atau banyaknya salah tik pada sebuah naskah dan lain sebagainya. Uniform distribution, yaitu disebut juga distribusi seragam. Dia tuh memodelkan kejadian yang memiliki kemungkinan yang sama untuk seluruh kejadian ada. Contohnya ini ya, pelemparan dadu nih. Mau mata dadu berapapun, kemungkinannya sama. 1/6, 1/6, 1/6. Nah, ini disebut dengan uniform distribution karena memiliki ya peluang yang sama. Yang kedua adalah probability density function ya, kita sebut dengan PDF atau mudahnya adalah disebut juga dengan fungsi kepadatan peluang. Kalau probability mass function itu untuk variabel random discrete, maka kalau PDF ini berlaku untuk variabel acak kontinu ya. Nah, pada data dengan variabel acak kontinu, distribusi data sangatlah rapat ya, yang kita sudah bahas kemarin ya, interval. Ketika dibayangkan diletakkan pada satu garis bilangan, maka variabel acak kontinu itu wujudnya seperti garis lurus ya, yang rapat gitu ya, nggak ada celahnya sama sekali gitu ya. Jadi antara 0 dan 1 itu semua hitungannya ditarik gitu ya, dibawa semua oleh variabel kontinu sehingga tidak ada celah sama sekali, tidak bisa dihitung satu per satu seperti variabel discrete ya. Makanya karena dia sangat rapat dan tidak bisa dihitung satu per satu, sehingga dia disebut dengan fungsi kepadatan peluang atau fungsi kepadatan probabilitas ya, di mana sebuah fungsi probabilitas dikenakan pada interval tertentu nih ya, interval. Syarat yang harus dipenuhi oleh PDF. Pertama, nilai PDF-nya di mana Fx apa ya? Ketika F-nya kecil berarti ini adalah distribusi peluang atau distribusi probabilitas ya. Nilai PDF ya lebih dari sama dengan 0. Integral PDF ya, adapun luas kurva yang dinyatakan dengan integral PDF ya, yang kita peroleh dengan integral min ta hingga sampai dengan ta hingga dari Fx dx, nilainya harus sama dengan 1. Jika nilai dari integral ini tidak sama dengan 1, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi kepadatan peluang. Peluang variabel acak X yang terletak antara X1 dan X2 dinyatakan dengan peluang X1 kurang dari X kapital kurang dari X2 sama dengan ya integral X1 sampai dengan X2 dari Fx dx. Dan ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, nih ya. Ini kurvanya. Ini adalah kurva dari probability density function gitu ya, atau fungsi kepadatan peluang nih, gambar kurvanya seperti ini. Nah, sementara ini adalah luas kurva ya, atau peluang yang dinyatakan dengan integral batas bawah X1 dan batas atasnya X2 dari Fx dx ya. Ini adalah peluangnya nih di sini.
Nah, apa sih sebenarnya arti dari gambar ini? Ya, interpretasi grafik ini menyatakan bahwa nilai kemungkinan dari setiap kejadian. Absis menyatakan kejadian yang mungkin nih, X1, X2, X ini kejadian yang mungkin muncul. Misal nih, kalau kemarin masih ingat tentang pelemparan uang koin gitu ya, 2 uang koin, kemungkinan munculnya angka ada munculnya 0 kali, artinya nggak muncul sama sekali, ada munculnya 1 kali, ada munculnya 2 kali ya. Nah, kemunculan 0 kali, 1 kali, 2 kali itu adanya di sini. Sementara ordinat itu menyatakan kemungkinan atau peluangnya ya, nih dia. Nih ordinat ya. Kalau ini menyatakan kejadian, kita dia munculnya 0 kali, munculnya 1 kali, atau munculnya 2 kali. Sementara ini adalah peluangnya gitu ya. Kalau mata dadu tuh tadi ya, munculnya mata dadu 1 ya kemungkinannya 1 kali, munculnya mata dadu 2 kemungkinannya berapa kali, dan ini peluangnya ya. Munculan mata dadu 1 peluangnya adalah 1/6. Seperti itu ya. Contoh, X adalah suatu kejadian seorang akan berangkat ke kantor. Kemungkinan dia berangkat naik mobil adalah 0,1. Kemungkinan naik kendaraan umum 0,3. Kemungkinan naik sepeda motor 0,5. Dan kemungkinan tidak berangkat 0,1. Nah, ya, kita gambarkan dalam bentuk grafiknya ya. PDF dinyatakan, ya PDF ingat ya, fungsi kepadatan peluang atau probability density function. Dinyatakan dengan peluang X1 sama dengan 0,1. Nah, ini ya, peluang X2 sama dengan 0,3, peluang X3 0,5, dan seterusnya ya, peluang X4 0,1, di mana X ini nilainya sama dengan X1, X2, X3, X4 ya, yang menyatakan kejadian yang mungkin. Nilai probabilitas dari semua kemungkinan adalah X1 ditambah X2 sampai dengan X4. X1 berapa? 0,1 ditambah X2 0,3 ditambah X3 0,5, X4 0,1 ya. Maka total probabilitasnya adalah 1. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kok kejadian 1 ya, kemungkinan dia berangkat naik mobil berapa? 0,1 peluangnya. Ini kejadian 2. Apa kejadian 2? Kemungkinan dia naik kendaraan umum. Ya, berapa nih peluangnya? 0,3 dan seterusnya ya. Ini kejadian, ini adalah peluang. Ini absis, ini ordinat. Nah, yang kedua, dari hasil pencatatan jumlah mobil bemo yang lewat setiap setengah jam di depan ITS, diperoleh tidak ada yang lewat sama sekali, 4 kali. 1 bemo lewat, 5 kali. 2 bemo lewat, 8 kali. 3 bemo lewat, 9 kali. 4 bemo lewat, 6 kali. 5 bemo lewat 3 kali. 6 bemo lewat 1 kali. Dan 7 bemo lewat itu ada 1 kali. Ya. Nah, absis menyatakan jumlah bemo yang lewat dalam setengah jam. Ordinat menyatakan kemunculan atau frekuensi kejadian dibagi dengan total seluruh kejadian. Dari mana 37? Ini ya, 4 kali ditambah 5 kali ya, 4 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 1 dan tambah 1. Totalnya adalah 37. Ingat ya, X itu adalah distribusi peluang atau frekuensi kejadian dibagi dengan total. Ya, nah nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih 0 kali ya. Nggak ada bemo yang muncul, peluangnya adalah ya 0,1 ya. Ini 1 kali bemo yang muncul dan seterusnya. Ini jumlah bemo lewat, ini adalah peluangnya. Yang ketiga, cumulative distribution function atau CDF. Disebut juga dengan fungsi distribusi kumulatif ya. Istilah fungsi distribusi kumulatif paling umum digunakan dalam teori statistik dan probabilitas yang merupakan konsep dasar dalam ilmu data, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin ya atau machine learning, dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, kalau PNF digunakan hanya untuk variabel random discrete, sementara PDF digunakan hanya untuk variabel random continue, nah CDF ini digunakan bisa untuk keduanya, ya, bisa untuk yang menghitung probabilitas nilai atau rentang nilai. Probabilitas nilai itu apa? Discrete. Rentang nilai itu apa? Continue. Ya. CDF adalah fungsi matematika yang digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa variabel acak X akan memiliki nilai kurang dari atau sama dengan nilai tertentu X. Dalam hal ini, variabel acak X dapat berupa diskrit atau kontinu.
Fungsi CDF sering digunakan dalam statistik dan probabilitas untuk menghitung probabilitas kumulatif dari suatu variabel acak. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, variansi, dan deviasi standar dari suatu distribusi probabilitas. Nah, gambarnya ini teman-teman ya, ketika PDF bentuk kurvanya lonceng utuh gitu ya, CDF enggak ya, dia hanya kurvanya seperti ini ya, dan kurvanya itu selalu naik dari kiri bawah selalu naik ke kanan atas ya. Ingat ya teman-teman, kalau PDF itu kurvanya utuh, kalau CDF kurvanya itu seperti ini ya. Dia akan terus naik ya. Jadi dia naik tidak turun-turun. Ini adalah CDF atau Cumulative Distribution Function ya, karena dia kumulatif. Nah, contoh, jika kita melempar koin sebanyak 10 kali, maka variabel acak X dapat memiliki nilai antara 0 dan 10. Fungsi CDF dapat digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari nilai X kurang dari sama dengan 10. Ya. Nah, notasinya ini ya, Fx. Ingat ya, ketika F-nya kapital artinya apa? Kumulatif. Ya. Frekuensi kumulatif atau distribusi peluang kumulatif ya sama dengan peluang dari kejadian X ya. Nah, contoh mobil yang dijual sebuah dealer 50%-nya dilengkapi dengan airbag. Tentukan distribusi probabilitas dari 4 buah mobil yang akan terjual berikutnya. Kemudian carilah fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, kemudian mobil yang dijual itu adalah 50%-nya dilengkapi dengan airbag ya. Nah, pertanyaannya itu kan ya, mobil yang terjual itu tuh yang dilengkapi airbag atau enggak? Ya kan, kita nggak tahu kan dilengkapi atau enggak. Berarti kita buat dulu nih tabelnya, mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4 ya. Misal nih, mungkinkah yang terjual dari 4 mobil itu, mobil 1 tidak pakai airbag, mobil 2 juga tidak, mobil 3 juga tidak, dan mobil 4 juga tidak? Mungkin ya, ternyata yang terjual adalah 4-4-nya tidak pakai airbag. Maka titik sampelnya T atau tidak. Ya. Atau bahkan mungkin yang terjual mobil 1 itu pakai airbag, sementara 3 mobil yang lain tidak pakai. Mungkin kan? Maka titik sampelnya adalah P triple T. Dan seterusnya ya, sampai kemungkinan keempat mobil ini ya yang terjual, seluruh mobil yang terjual menggunakan airbag. Maka titik sampelnya adalah P-nya 4 kali. Ya, paham ya? Ini seperti waktu kita membahas tentang kemungkinan 3 uang logam yang kita lempar. Nah, dari sini ya titik sampelnya bahwa ada loh kemungkinan yang terjual adalah sama sekali tidak pakai airbag ya. Tidak nih, 4-4-nya tidak pakai airbag ya. Maka ada 0 mobil yang pakai airbag terjual. Dibuktikan dari apa nih titik sampelnya? Mobil 1 enggak, mobil 2 enggak, mobil 3 enggak, mobil 4 juga enggak. Jadi titik sampelnya T-nya 4 kali. Tidak. Ya. Berapa banyak kemungkinan tidak satu pun mobil yang terjual itu dilengkapi airbag? Coba kita lihat. Yang T-nya 4 kali ada berapa? Oh, hanya 1 kali. Ya, berarti hanya ada 1 kemungkinannya. Kemudian, yang kemungkinan kedua, terjual hanya 1 mobil yang pakai airbag, sementara 3 mobil yang lain tidak. Ya, nih, yang ini yang pakai hanya mobil 1, mobil 2, 3, 4 tidak. Yang terjual menggunakan airbag hanya mobil 2. Ya, yang ini hanya mobil 3, yang ini hanya mobil 4 ya. Nah, nih 1, 2, 3, 4. Ada berapa kejadiannya? Oh, ada 4 ya. Ada 4 kemungkinan terjualnya 1 mobil yang pakai airbag ya. Kemudian ada loh ternyata kemungkinan mobil yang terjual 2 pakai airbag, 2 tidak pakai airbag ya. Ternyata kita lihat nih. Contohnya ini ya, mobil 1, 2 pakai airbag, 3, 4 tidak. Atau mobil 1 dan 3 yang pakai airbag, 2 dan 4 tidak. Atau justru mobil 1 dan 4 yang pakai airbag, sementara mobil 2 dan 3 tidak. Ya. Atau mobil 1 dan 4 yang justru tidak pakai, dan yang pakai adalah mobil 2 dan 3, dan seterusnya. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. P artinya pakai airbag, T itu artinya tidak pakai airbag. Ya. Berarti ada 6 kejadian yang mungkin. Ya. Kemudian kemungkinan berikutnya apa? Yang terjual dengan airbag itu ada 3 mobil. Ya, ada berapa kejadiannya kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata kalau 3 mobil yang pakai airbag terjual, kemungkinannya itu ada 4.
ya. Dari 16 kejadian ya. Sementara kalau mobil yang kemungkinan 4-empatnya adalah airbag yang terjual ya, itu ada nggak sih? Oh ada, ternyata 4-empatnya yang terjual pakai airbag. Berapa nih? Oh ternyata ada satu kemungkinan kejadian ya, ada satu. Nah total kejadian ini ada berapa? Oh ada 16 kejadian ya. Lalu kita lihat berapa sih sebenarnya peluang ya terjadinya yang terjual tidak pakai airbag sama sekali ya, yaitu kita cari dengan kejadian, banyaknya kejadian dibagi total kejadian. Berapa banyaknya kejadian? 1. Berapa total kejadian? 16, sehingga 1/16. Sementara peluang yang terjual hanya 1 yang pakai airbag. Sementara yang 3 tidak pakai airbag. Ada berapa peluangnya? Dari kejadian 1 mobil yang terjual pakai airbag dibagi total kejadian. Berarti berapa? 4/16 ya. Begitu juga yang ini 6/16, 4/16. Nah ya, ini kita total hasilnya juga 1. Ternyata total peluangnya adalah 1. Nah ya, kemudian berapa sih distribusi peluang kumulatifnya atau F kapital? Yaitu total banyaknya peluang sampai dengan peluang yang dimaksud ya. Nah ini lihat, kalau 0, ada nggak kemungkinan selain 0? Nggak ada ya. Oke, berarti sebelum 0 nggak ada peluang ya, berarti ya 1/16. Kemudian untuk satu airbag yang kejual, peluang distribusi kumulatifnya adalah nih dari sini ya 4. Ada nggak kemungkinan lainnya? Ada, sebelumnya dia apa? Adanya yang tidak terjual sama sekali, berarti 1/16 ditambah 4/16, dapatnya 5/16 ya. Kemudian yang berikutnya, terjualnya 2 airbag, 2 enggak. Berapa distribusi peluang kumulatifnya? Berarti 1/16 tambah 4/16 tambah 6/16. Hasilnya adalah 11/16. Kemudian yang terjualnya 3 airbag, sementara 1 tidak, ya berarti ini dijumlah ya dari atas sampai di 4. 1/16 tambah 4/16 tambah 6/16 tambah 4/16, hasilnya adalah 15/16. Dan yang terakhir adalah distribusi kumulatif dari 4 mobil yang terjual semuanya airbag. Ya, berarti semua ini dijumlah. 1/16 tambah 4/16 tambah 6/16 tambah 4/16 tambah 1/16, totalnya adalah 16/16 atau sama dengan 1. Ya, ternyata total distribusi peluang kumulatifnya adalah sama dengan 1. Sama ya teman-teman. Selain kita membuat daftar dengan cara seperti ini, kita bisa menggunakan cara lain. Kenapa butuh cara lain? Ya kalau sampelnya hanya 4, kalau sampelnya sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan, dibuat daftar seperti ini ya secara manual, itu akan sangat sulit dan merepotkan. Maka kita bisa menggunakan rumus ya. Probabilitas menjual sebuah mobil dengan airbag nih. Mobil yang dijual sebuah adalah 50%-nya dilengkapi dengan airbag. Berarti probabilitasnya adalah 50%. 50% itu sama dengan setengah ya. Tentukan distribusi probabilitas dari 4 buah mobil ya. Nah, maka untuk penjualan 4 berikutnya ya, setengahnya dari 4 itu berapa? 2 ya. Total penjualannya berapa? 4. Jadi 2 pangkat 4 ya, hasilnya adalah 16. Nah, untuk mencari nilai peluang ini kita bisa menggunakan rumus kombinasi 4CX ya, seperti ini. Ketika yang terjual adalah 0, berarti 4 kombinasi 0 dibagi 16 ya, kita hitung dapatnya 1/16. Ketika yang terjual satu mobil ya, berarti ini kita hitung 4 kombinasi 1 dibagi 16, hasilnya adalah 4/16. Silakan dilihat lagi bagaimana cara mengerjakan hitung kombinasi ya. Nah, silakan kalian praktikkan sehingga didapat angka-angka ini. Ketika objeknya itu tidak banyak, kita bisa bikin daftar. Tapi ketika objeknya sudah banyak, ya maka kita bisa aplikasikan rumus kombinasi ini. Nah, ini ya, saya tulis ulang di sini. Grafiknya adalah seperti ini. Ingat, yang X ya atau absis adalah menyatakan banyaknya kejadian ya, tidak muncul sama sekali. Iya, ya 0 nih, tidak terjual sama sekali yang pakai airbag ya. Nih, 1 airbag yang terjual, 2 airbag yang terjual, nih ada 3 airbag yang terjual dan ada 4 airbag yang terjual. Ya, ketika yang terjual itu semuanya tidak pakai airbag, berapa peluangnya? 1/16 ya. Nah, teman-teman yang perlu saya tekankan di sini ya, perhatikan ini. Kalau F-nya F kecil berarti ini artinya distribusi peluang. Maka ordinatnya ya ini adalah menyatakan peluang nih ya. Nah, teman-teman
ini skala 1/20, 1/10, ini 1/10 ini artinya 2/20, 3/20, 4/20 ya, karena 4/20 itu 1/5, kemudian 5/20, 5/20 itu sama dengan 1/4, 6/20, 6/20 itu sama dengan 3/10, 7/20 dan 8/20. 8/20 itu 2/5 ya. Sebenarnya ini tuh saya gunakan supaya gambarnya tidak terlalu panjang gitu ya ordinatnya ya. Kalian bisa tetap gunakan pecahan yang sama 1/16, 2/16, 3/16, 4/16 dan seterusnya gitu ya. Nah, saya menggunakan 1/20 hingga 8/20 supaya tidak terlalu panjang dan nanti dikira-kira. Berarti kalau 1/20 di sini, 1/16 tuh di kisaran sini ya. Kemudian nih 1/4-nya di sini, 3/8-nya di sini ya, kisaran ini ya. Kemudian ini turun lagi 1/4 ya. 1/4 itu apa sih? 1/4 itu 4/16 ya teman-teman. Nah, kemudian 1/16-nya di sini ya. Ketika dia distribusi probabilitas, maka yang di sini adalah peluangnya ya, dan lambangnya adalah F kecil gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia distribusi kumulatif? Iya, kita lihat dulu ya. Distribusi kumulatif F-nya kapital F0, berarti distribusi kumulatif 0 ya, itu sama dengan distribusi peluangnya dia. Nih, karena tidak ada angka sebelumnya ya, tidak ada kejadian sebelumnya. Berarti iya 1/16. 1/16 ini untuk 0 kurang dari X kurang dari 1 ya. Nih, nggak boleh. Kenapa kurang dari 1? Karena 1 nanti beda lagi. 1/16 ditambah 4/16 ya. Masuknya adalah F1 ya. Nih, F1 ini artinya kejadian ketika yang terjual satu mobil pakai airbag ya. F1 ini kita dapat dari apa? F0 ditambah F1. F0-nya berapa? 1/16. F1-nya berapa? 4/16. Sehingga dapatnya adalah 5/16. 5/16 ini adalah distribusi peluang untuk F1 atau intervalnya 1 ya, ini 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 ya. Jadi X-nya itu ya di sini. Dia nggak boleh masuk ke 2. Kenapa? Kurang dari 2. Karena 2 nanti beda lagi. Ya, ketika kita bicara 2, F2, atau distribusi peluang kumulatif yang kedua, kita dapat dari mana? F0 tambah F1 tambah F2 sama dengan 1/16 tambah 4/16 tambah 6/16. Hasilnya adalah 11/16 ya. Maka intervalnya 2 kurang dari sama dengan X dan kurang dari 3 ya. Begitu juga dengan F3 ya, atau distribusi kumulatifnya kita dapat dari F0 ditambah F1 ditambah F2 dan berhenti sampai F3 ya, hasilnya adalah 15/16. Maka intervalnya 3 kurang dari sama dengan X ya, maka 3 itu bisa sama dengan X. Tapi X-nya itu nggak boleh sama dengan 4 ya, dia hanya boleh kurang dari 4, berarti ya di sini doang ya. Kemudian terakhir F4 didapat dari mana? Peluang pertama F0 ditambah peluang kedua ditambah peluang ketiga dan ditambah peluang keempat ya, hasilnya adalah 1 ya. 1/16 tambah 4/16 tambah 6/16 tambah 4/16 tambah 1/16, hasilnya 16/16 sama dengan 1. 1 ini adalah distribusi kumulatif ya untuk X kurang dari sama dengan 4. Paham ya? Sementara gambar grafiknya seperti ini teman-teman. Ingat ya, ketika bicaranya kumulatif F-nya kapital. Absis menyatakan kejadian ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Tidak ada yang terjual pakai airbag, 1 airbag yang terjual, 2 airbag yang terjual, 3 airbag yang terjual, dan 4 airbag yang terjual. Dan ini adalah distribusi kumulatifnya ya, yang ini nih nilainya ya. Kamu bisa seperti tadi bikin 1/16, 2/16 sampai 16/16 atau dengan skala lainnya ya, atau dengan bilangan lain yang memudahkan kamu. Nah, ini saya pakai 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 ya, atau 1 ya. Nah, gitu ya. Dan 6/5 atau 1/5 ya. Ketika 0 itu peluangnya adalah 1/16 ya. Fx-nya, F kapitalnya, dan seterusnya ya. Nih teman-teman lihat, bedakan dengan grafik yang sebelumnya ya. Nah, kalau grafik yang sebelumnya ketika ini kita tarik sebuah kurva ya, dia akan membentuk lonceng ya. Nah, tuh
dia akan membentuk lonceng. Sementara kalau distribusi kumulatif ya atau CDF tadi, ketika kita tarik garis tuh dia nanjak ke atas teman-teman ya, tuh nanjak. Dia tidak membentuk kurva yang seperti lonceng, tapi dia bentuknya seperti undakan atau seperti tanjakan, seperti tangga ya. Nah, inilah CDF ya. Nah, ini arti dari grafik ini ya adalah untuk nah grafik ini teman-teman untuk kita lihat sifat-sifat fungsinya ya. Yang pertama 0 ya kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1 ya. Ada nggak distribusi kumulatifnya 0? Ada ketika x yang lain. Makanya di sini 0 kurang dari sama dengan f kapital X dan dia kurang dari atau sama dengan 1 karena maksimal 1. Nah, f kapital X ya atau distribusi kumulatif fungsinya tidak turun sebagai kumulatif ya. Fungsinya tidak turun ya. Karena apa? Karena sebagai kumulatif setiap X-nya itu pasti naik. Nih, karena dia tadi dijumlah ya, didapat dengan cara dijumlah. Jadi dia pasti naik. Tuh. Fy untuk sama dengan 0, Fy sama dengan 0 untuk setiap titik Y yang lebih kecil dari nilai X terkecil nih ya. Fy sama dengan 0 ya untuk setiap nilai X yang terkecil ya. Nah, sementara Fz sama dengan 1 untuk setiap titik Z yang lebih besar dari nilai X terbesar ya. Yang kita pakai ini adalah X ya. Yang kita pakai adalah X, maka angka selain X ketika dia lebih kecil kita kasih judul Fy, nilainya pasti 0. Kenapa? Karena nggak mungkin, nggak ada kejadiannya, maka 0. Nah, untuk Fz itu nilainya sama dengan 1, ini untuk setiap titik Z yang lebih besar ya. Jadi udah karena bentuknya di 1 ya udah Fz sama dengan 1. Ya, tidak ada nilai yang lainnya. Fx merupakan fungsi tangga nih tadi ya. F kapital X distribusi kumulatif ini merupakan fungsi tangga dengan tingginya adalah peluang-peluangnya atau F kecil X ya atau peluang X-nya ya. Nih, ini tingginya. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dipermudah dalam mengerjakan UTS-nya. Semoga diberikan kemudahan dalam memahami materi-materi yang ada. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.